Oke, baik. Slide pertama ya. Yang ini ya, apologetika Kristen. Jadi mata kuliah kita saat ini yaitu apologetika Kristen. Nah, saya kalau nanti bertanya, tolong dijawab dengan buka unmute begitu ya. Siapa pernah mendengar istilah apologetika Kristen? Siapa pernah mendengar di antara ini para pendengar mahasiswa? Novendri pernah dengar? Silas? Iya, Pak. Pernah dengar apologetika Kristen? Istilah apologetika Kristen? Pernah, Pak. Cuman masih belum tahu apa artinya apologet. Apologet ya. Yang lain? Mungkin Jeffrey, Vina, yang di belakangnya itu pernah dengar? Pernah dengar istilah apologetika Kristen? Baik. Kalau belum, sekarang kita akan membahas tentang perkuliahan ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sedikit penjelasan mata kuliah ya. Mata kuliah apologetika Kristen 2 SKS ya. Nah, waktunya ini nanti bisa disesuaikan ya. Selasa dan Rabu ternyata ya. Dan hari ini 2 sesi ya. Hari ini 2 sesi. Sesi pertama jam 9 sampai jam 10.30 dan nanti dilanjutkan istirahat kemudian jam 11 sampai 12.30. Jadi ada 2 sesi. Nah, perhatikan penilaian kehadiran 20%, cuma 2 kriteria saja ini ya. Dan tugas makalah nanti dikumpul nanti pas akhir semester tidak apa-apa ya. 80%. Pernah menulis makalah nggak sebelumnya ini? Silas pernah? Pernah, Pak, pernah. Pernah ya. Nah, nanti Nanti judulnya itu apologetika terhadap saksi Yehova. Ya. Itu nanti akan tahu nanti dengan seiring berjalannya nanti penjelasan ini ya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. PowerPoint slide ketiga. Kekristenan telah berada dalam konteks pluralisme atau pluralism, yaitu kepercayaan yang sangat beragam. Kondisi seperti ini tentu saja menjadi tantangan yang serius bagi klaim kebenaran dan eksistensi kekristenan. Walaupun demikian, tantangan ini telah membuat respon dari orang percaya melahirkan apologetika Kristen. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa melihat apa sebenarnya dan apa tujuan daripada kita mempelajari mata kuliah ini. Ya. Kekristenan telah berada dalam konteks yang pluralisme atau pluralism atau majemuk. Ya. Majemuk dan banyak kepercayaan yang sangat beragam. Nah, tentu di tengah-tengah keberagaman ini kita harus bisa membawa iman kita sebagai orang Kristen supaya kita tidak terpengaruh. Nah, biasanya begini ya. Kadang di dalam kondisi pluralisme ini, ilustrasi yang sering saya berikan adalah contohnya Silas. Silas mempunyai teman dekat. Ada kan Silas? Oke, ada teman dekat. Nah, terus saking saking akrabnya mereka sehingga ya akrab sekali begitulah ya.
akrab sekali. Pada suatu hari mereka memiliki satu permasalahan lah, bisa dikatakan begitu ya. Contohnya ini contoh aja ya. Silas ini contoh aja bagi Silas 5 tambah 5 10, ya kan? 5 tambah 5 10. 5 tambah 5 10. Terus bagi temannya 5 tambah 5 9. Ya kan? 5 tambah 5 9. Berdebat beberapa jam begitu. Berdebat, akhirnya tidak ada solusi. Akhirnya demi persahabatan ini, akhirnya mengorbankan yang namanya sebuah kebenaran. Ya. Menjadi mereka ambil jalan tengah. Yang tadinya bagi Silas 5 tambah 5 10 dan temannya 9, diambil jalan tengah. Ya sudah, mereka ambil solusi begini. Ya sudah, tadi kamu bilang 5 tambah 5 9, aku 10, sekarang kita ambil jalan tengah. Aku kurangi setengah, tapi kamu tambahi setengah, begitu ya. Jadi ketemunya di 9 setengah. Jadi kesimpulannya adalah 5 tambah 5 sama dengan 9 setengah. Nah, itu kesimpulan mereka sehingga kembali akrab. Nah, demikian juga dalam di dalam konteks majemuk, baik dalam kekristenan maupun di dalam secara keseluruhan di luar Kristen, kita akan menemukan yang namanya beberapa kemajemukan. Kita mempunyai teman agama lain seperti Islam, Hindu, ya toh, ya mungkin Karingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita membawa iman yang kita miliki ini sehingga tetap eksis di tengah-tengah kemajemukan ini? Ya, saya jujur aja ya, banyak menemukan juga melihat baik orang Kristen maupun jemaat biasa maupun juga pendeta, demi untuk silaturahminya, demi untuk ya yang penting kita mengutamakan kan, katanya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu. Oke, itu benar, itu benar. Tetapi mereka lebih menonjolkan itu, ya kan? Sehingga mereka menyederhanakan kebenaran yang mutlak itu, iya kan? Contohnya yang seharusnya kita tahu, bahkan mereka memiliki kesimpulan begini. Kita tahu kan agama itu kan semua benar, katanya begitu ya. Agama itu semua mengajarkan kebaikan begitu. Nah, ini mungkin kita sedikit diskusi dulu. Semua mengajarkan kebaikan. Nanti kan jalan surga itu kan tergantung agamanya itu. Kalau mungkin contohnya Kristen itu mungkin langsung lurus ke surga, katanya begitu. Nggak tahu pernah dengar istilah itu nggak? Terus nanti mungkin agama si A mungkin agak belok-belok dulu, mutar, tapi tetap ke surga, katanya begitu ya. Terus mungkin agama si C, mungkin agak putar-putar dulu di bundaran dia, mungkin apa dulu bertamasya gitu kan, tapi langsung tetap juga ke surga, katanya begitu. Nah, pernah nggak dengar istilah ini? Semua nanti toh juga nanti ujung-ujungnya sampai ke surga. Ya udah nggak apa-apa, kamu tetap aja di agamamu, aku juga di agamaku, agamaku kan begitu. Tetap aja di situ, ya kan? Tetap aja di agamamu, aku juga di agamaku. Yang penting kita apa? Ya, bersosialisasi. Nanti melalui agamamu juga bisa nanti kau masuk surga. Melalui agamaku juga kamu bisa masuk surga. Nah, pernah nggak dengar istilah seperti ini? Ayo, kasih dulu. Ya, ini tidak ada di si Hombing ini yang bisanya lebih fasih ya. Ayo sekarang gantinya Silas dulu nih. Ayo Silas. Bagaimana? Pernah dengar itu enggak? Dan bagaimana kamu menanggapinya? Nah, pernah di kalangan masyarakat juga sering begitu. Karena apa ya? Karena kan berbeda-beda, cuman mereka mengatakan walaupun berbeda agamanya, tapi tetap satu. Tapi kalau secara firman Tuhan, agama yang langsung ialah bahwa kekristenan yang lebih, karena nyata pengorbanan dan pertolongannya. Begitu, Pak. Jadi pernah nggak? Bagaimana? Pernah. Oke, Vina. Gak kedengaran suaramu ya?
Karena jauh ya dari. Bagaimana? Oke. Nanti khusus diskusi ada ya. Oke, Vina, dulu aja Vina. Nanti ada khusus diskusi. Nah, sebenarnya kita bersosialisasi itu ya harus itu ya. Itu harus hukumnya. Ya. Harus hukumnya. Tetapi itu bukan di atas. Itu di bawah daripada kebenaran itu. Ya namanya kita harus militan juga ya di dalam hal kebenaran. Kebenaran, yes, kebenaran. Itu tidak boleh diganggu gugat ya. Kalau kita percaya mengimani seperti yang tadi yang saya katakan, di agama si A juga ada toh juga nanti masuk surga, si B masuk surga juga, si C cuma hanya dengan cara yang berbeda. Sering begitu ya. Itu jelas kita sudah terpengaruh di dalam sebuah ajaran liberalisme. Bahwa di mana-mana pun ada keselamatan, tidak hanya di dalam Yesus katanya. Nah, sementara Alkitab mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu mutlak. Jadi kalau kita mengatakan ada di agama si A juga ada di agama si B, ya sudah kita imani aja sesuai dengan agama kita. Mari kita bersilaturahmi, mari kita mengutamakan sosialisasi ini. Ini yang diutamakan begitu. Sekali lagi saya katakan kita tidak anti sosialisasi, kita tidak anti dengan persahabatan. Alkitab mengajarkan demikian kan? Tetapi jangan ini yang menjadi nomor satu. Ini harus di bawah daripada kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Yesus satu-satunya juru selamat. Itu yang kita kumandangkan kan? Nah, habis itu di bawahnya itu bagaimana kita menerapkan persahabatan dengan agama-agama yang berbeda. Itu yang harus. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman di agama si A juga ada keselamatan, si B juga ada keselamatan, sehingga kita tidak mau menginjili kan begitu. Nah, sementara ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini menjadi sedikit latar belakang atau pendahuluan tentang apologetika. Bagaimana kita tetap menerapkan iman kita, bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita di tengah-tengah kemajemukan. Kita tidak terpengaruh, bahkan ketika diserang pun iman kita, kita bisa mempertahankan, kita bisa membela. Oke, sebelum kita masuk ke kata apologetika, sebenarnya kasarannya apologetika ini begini loh, kasarannya ya. Seorang hamba Tuhan itu, seorang anak Tuhan atau orang percaya harus siap berdebat. Wahai. Nah, ini harus berdebat. Oke. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Bagaimana tanggapan kalian tentang berdebat? Agak anak Tuhan kok berdebat? Begitu. Anak Tuhan kan penuh kasih. Orang Kristen kan harus penuh kasih. Jadi enggak itu? Jadi pendeta nggak boleh berdebat katanya begitu. Pernah nggak dengar istilah ini? Boleh nggak kira-kira kita berdebat? Ayo Silas lagi nih. Kalau nanti siapa ini agak jauh ini. Ayo nggak apa-apa Silas. Nilaimu nanti jadi apes nanti. Ayo Silas. Ulang tadi apa, Pak? Nah, kasarannya begini. Apologetika ini supaya nanti ada gambaran lah presuposisinya sebelum kita masuk ke definisi daripada kata apologetika itu. Jadi kasarannya bahwa apologetika itu maksudnya itu berdebat. Nah, coba kita yang masih belum paham nih, orang Kristen, apalagi pendeta nih, bisa nggak berdebat? Boleh nggak berdebat? Ayo. Kan kita harus penuh kasih. Nggak apa-apa. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini kita ruang akademik, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sila santai aja. Kalau beda pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kita apa? Nanti diluruskan ya. Bagaimana? Seperti yang bilang tadi kan, kalau menyangkut dengan keimanan, apa salahnya kita memberikan kebenaran itu? Tapi kita gimana ya? Memang
pertanyaan atau kata-kata, kok pendeta berdebat, seperti ada di media sosial juga melihat pendeta-pendeta banyak berdebat, banyak kritikan-kritikan. Tapi seperti yang tadi Bapak bilang, karena menyangkut keimanan. Jadi apa salahnya kita mengutarakan bahwa inilah agama kita, begitu Pak? Oke, ya. Jadi sudah mulai terbuka ya. Nah, kadang begini, kadang kita banyak lah ya, apalagi di media sosial sekarang ya, melihat pendeta si A berdebat dengan agama sebelah, dengan ajaran-ajaran heresi atau bidat, begitu kan. Sehingga mengklaim pendeta yang berdebat itu semacam apa ya, nggak ada kasih, begitu kan. Nggak ada kasih, nggak santun. Masa hamba Tuhan bisa boleh berdebat, begitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah. Yesus pernah nggak berdebat? Yesus pernah nggak berdebat? Ayo. Yesus sendiri pernah nggak berdebat? Ayo. Maksudnya begini loh, supaya kita tidak terlalu sesuatu yang aneh barang apologetika ini gitu loh. Ini apologetika berdebat itu kok sesuatu yang aneh. Sementara Tuhan mengajarkan kasih. Yes, Tuhan mengajarkan kasih. Tapi itu masih kebenaran separuh loh. Yes, Tuhan mengajarkan kasih, tapi itu masih separuh kebenaran itu. Begitu loh ya. Nah, supaya kita agak terbuka pemikiran kita tentang dunia apologetika ini. Apalagi di era media sosial sekarang, ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kita gampang loh men-searching apa-apa tentang kritikan-kritikan dari sebelah. Jadi kita juga diharapkan, kita yang anak-anak muda seperti ini, diharapkan media sosial kita itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang punya TikTok begitu kan, jangan beralih-alih di situ. Ya toh? Jangan joget-joget di TikTok itu kan. Yang punya media sosial lainnya, itu dimanfaatkan apologetika. Ya kalau tidak apologetika ya minimal satu memberikan sebuah pemahaman ajaran Kristen. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang, jujurlah kalau kita survei, orang lebih banyak pegang HP daripada pegang apa? Pegang uang ya. Daripada pegang Alkitab, Pak. Iya. Itu sudah tahu itu. Itu pasti. Itu namanya pas juga sebenarnya kata HP ini kan kepanjangannya kan handphone kan. Harus dipun dia terus, harus dipegang. Pun itu. Pun kan harus di hand. Hand kan tangan kan. Harus di hand dia terus kan begitu. Pas juga sebenarnya kan begitu. Jadi coba harus ditangan. Coba Silas ini. Berapa dalam 1 jam kau berapa jam pegang HP? Tak terhingga kah? Enggak terhitung, Pak. Tak terhitung kan? Nonton. Iya. Paling nanti malas pegang HP kalau pas apanya habis kan datanya kan? Iya, Pak, ya. Walaupun sedang kerja, Pak. Apa? Juga nggak pegang mungkin. Iya. Maksud saya begini, karena dengan era sekarang ini terbuka sekali. Sudah banyak aplikasi-aplikasi baru ini kan. Nah, maksud saya kita ini juga harus memanfaatkan teknologi. Tetap teknologi kita manfaatkan. Tapi tetap demi untuk memberitakan kebenaran itu. Kalau tidak berapologetika, minimal kasih pemahaman atau pembelajaran tentang iman kita. Saya jujur aja ya, saya sebenarnya sudah bergelut di dalam YouTube. Nah, ini semacam pamer YouTube juga ini. Masih 4.000 subscriber saya sebenarnya. Ya, sudah beriklan sempat itu. Tapi waktu saya di Papua itu nggak pernah upload lagi kan. Karena jaringan itu jaringan susah sekali upload di sana. Sekarang upload 2 hari lagi baru terupload begitu kan. Jadi malas jadinya. Nah, semenjak di Palangka ini baru mulai aktif lagi kan. Tujuan saya malah begini, ketika nanti saya tidak ada, ketika saya Tuhan panggil, saya ada warisan iman begitu loh. Iya.
Nanti lebih keren lagi, nanti Silas, nanti saya tidak ada lagi contohnya. Terus Silas mengutip referensi saya waktu khotbah di YouTube begitu. Nah, seperti pendeta Tony Sulaiman dikatakan, dosen saya. Nah, ini contohnya, ini maksudnya warisan iman kan? Warisan iman. Nah, maksud saya kembali kepada hal ini dengan era terbuka sekarang ini, ya apologetika ini sangat dibutuhkan. Nah, sekali lagi jangan terlalu tabu dengan kata debat. Nah, nanti yang akan kita pelajari debat yang seperti apa. Itulah, bukan debat apa ya, glusuk begitu, bukan begitu. Nah, sekarang kita pahami dulu debat ini dulu yang kita maksud ya. Jadi, sekilas dulu, debat yang dimaksud ini jangan terlalu apa. Karena Yesus juga sering berdebat loh. Dengan siapa coba? Ya, yang sering siapa? Ahli-ahli Taurat, Pak. Iya, dengan ahli Waktu Taurat. berdoa. Iya, coba dulu kita baca dulu satu ayat ya. Kita baca dulu satu ayat ya. Ini lebih ngetren juga ya perdebatan ini ya. Seandainya Yesus tidak, dari segi kemanusiaan, kalau Yesus tidak menjawab dengan ilmu debat gitu loh, dia mungkin bisa KO sebenarnya kan. Coba kita baca dulu dari ini ya. Buka Alkitab lah ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 15 ya. Matius pasal yang ke-55. Sorry, kok 55? Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 ya. Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Sudah ketemu ya? Supaya satu suara lebih jelas, Silas lagi lah. Ayo Silas. Gak apa-apa Silas, kau sekarang di apa nih? Karena nanti teman-teman yang di kampus nanti kan nggak kedengaran suaranya karena bagi 4 ya. Itu laptop kan? Oke. Nanti pas di waktu diskusi nanti ada ruang diskusi nanti ya, semuanya buka suara ya. Ada nanti sesi diskusi khusus begitu ya. Oke, ayo Silas. Matius pasal 22 ayat 15 sampai yang ke-22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menyeret Yesus dengan suatu pernyataan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya orang-orang Farisi ini apa? Tentang membayar pajak, Pak. Ya, ayat 17 ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Ya, pertanyaan kepada Yesus toh. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Coba. Ini adalah pertanyaan yang dilematis ini. Kalau tidak ada Yesus tidak ada jiwa debat, jiwa diskusi atau jiwa apologetika, ya dia bisa dihantam dan dihajar di situ. Konsekuensinya kalau dia salah jawab ya, dia akan dilempar batu. Atau pengikutnya tidak akan datang lagi, tidak akan mengikut dia. Tidak akan ada yang lagi mengikut dia. Oke. Kita perhatikan di sini ya. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, kalau Yesus bilang begini, apakah diperbolehkan? Kalau Yesus bilang gini ya, diperbolehkan, katanya begitu ya. Membayar uang pada pajak kan? Membayar pajak pada kaisar. Kalau Yesus langsung tegas mengatakan diperbolehkan, apa konsekuensinya coba?
diperbolehkan. Konsekuensinya itu sangat apa loh? Alkitab mengatakan. Jadi begini, pada konteks zaman ini, zaman Yesus berbicara ini diuji ini, konteksnya itu kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Paham ya? Dianggap sebagai Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan lagi di atas itu. Makanya menjadi dilematis kalau dikatakan boleh, berarti nanti orang-orang Yahudi, itu orang-orang Yahudi akan mengutuk dia. Sementara ada ayat Alkitab mengatakan jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Berarti dia sudah berkontribusi kepada Tuhan. Itu Tuhan loh bagi konteks pada mata itu kaisar itu adalah Tuhan yang disembah. Nah, kalau dia katakan tidak boleh, apa konsekuensinya? Ayo, katakan, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Katanya tidak boleh. Lawannya siapa? Ayo, lawannya siapa? Katanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tidak boleh. Katanya, ya lawannya orang-orang Romawi kan? Orang-orang Romawi. Karena pada masa itu orang-orang Romawi yang menguasai tanah Israel. Begitu. Nah itu ini dilematis. Makanya jawaban Yesus itu sangat cerdik sekali. Apa katanya? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Oke? Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Nah sebelumnya apa? Gambar dan tulisan kaisar. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa itu? Nah kan, pada waktu kan mereka megang uang kan? Ya kan? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang pajak itu. Gitu? Mata uang pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Nah, kemudian dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ada di uang itu? Mereka bilang apa? Itu gambar dan tulisan kaisar. Ya kan? Maka Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Berarti gini, karena di uang itu kan di sini dia bilang gambar dan tulisan siapakah ada di uang itu, kan begitu toh? Mereka bilang kaisar. Berarti gini, karena di uang itu tulisan kaisar, ya berikanlah itu kepada kaisar. Artinya kan kurang lebih kan dia memberikan pajak kan? Betul kan? Iyalah, nggak dia akan dicaci maki orang-orang Romawi kan? Karena berikanlah gambar pada kaisar itu, gambar karena di uang itu gambar siapa? Kaisar toh. Nah, dan kepada Allah dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan? Apa yang kamu berikan? Ya gambar Allah ini, hidup kita ini loh. Paham ya? Gambar kan kita kan gambar Allah kan? Gambar dan rupa Allah kan? Betul nggak? Berarti ini kita berikan kepada Allah. Artinya uang berikan kepada kaisar, gambar ini berikan kepada Allah. Artinya hidup kita ini berikan kepada Allah. Nah artinya di situ, nah, Yesus menjawab dengan apa? Dengan bijak. Jadi dia tidak orang-orang Romawi tidak bisa menghukum dia, orang-orang Yahudi juga tidak bisa menghukum dia. Nah itulah salah satu contoh ya apologetika. Kalau seandainya, artinya memang, makanya katakan tadi, jangan kita anti dengan istilah apologetika atau berdebat. Karena Yesus sendiri juga dibesarkan dengan perdebatan. Ya, dibesarkan dengan perdebatan. Ya. Nah, cuma nanti kita akan belajar bagaimana, dan kepada siapa, dan ciri-cirinya bagaimana kita berapologetika. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada definisi apologetika. Ya. Apologetika berasal dari bahasa Yunani kuno atau Yunani koine, ya, yaitu apologia, ya, apologia yang secara umum berarti pembelaan, ya, pembelaan. Nah bentuk slide-nya Pak. Apa? Slide-nya Pak. Ayo,
ya bisa ditampilkan slide-nya ya. Ayo sama itu. Ayo kita tunggu dulu ya. Ayo slide-nya si admin. Silakan dulu ya. Belum ya? Suruh dulu Ferdi. Apa? Silas. Chat dulu. Siapa? Vina. Biar ditampilkan slide-nya ya.